Ya, jadi saya tertarik dengan statement Pak Profesor mengenai topik mencerdaskan kehidupan bangsa itu lain dengan mencerdaskan otak bangsa. Lalu dari menurut pikiran Prof bahwa negara kita ini lebih kepada mencerdaskan otak bangsa. Begini. Ya. Pada tahun 1973 saya dan istri saya menghadap Bung Hatta karena tahun 73 itu perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa itu masih agak belum tersosialisasi dengan baik. Bagaimana kehidupan yang cerdas. Perkataan cerdas pun juga belum tersosialisasi. Jadi Bung Hatta kemudian menjawab, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah jangan sampai kita tetap seperti inlander yang terjajah. Jadi kita harus hidup cerdas. Bahkan Bung Hatta kemudian mengatakan, kamu yang sekolah di Amerika barangkali lebih tepat menggunakan bahasa Inggris, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah to dignify the people of Indonesia. Membuat bangsa itu mempunyai dignity, membuat bangsa itu punya harga diri, membuat bangsa itu percaya diri, dan selanjutnya. Jadi kita harus cerdas. Yang cerdas adalah kehidupannya. Itu Bung Hatta mengatakan begitu. Saya lanjutkan, berarti bukan otaknya yang cerdas. Kalau otak yang cerdas adalah masalah biologis, masalah fisik. Ya. Lalu saya kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Itu kesimpulan saya. Jadi kehidupan yang cerdas atau mencerdaskan kehidupan bangsa adalah konsepsi budaya yang berbeda dengan mencerdaskan otak yang konsepsi biologis. Jadi inilah masalah budaya bangsa. Kalau masalah budaya bangsa, maka saya terpaksa bicara mengenai leren dan afleren. To learn and to unlearn. Jadi kita harus menghilangkan, harus unlearn, harus afleren apa yang di otak kita bahwa kita ini bangsa terjajah. Kalau melihat penjajah aja tidak boleh menatap mukanya, harus ningkluk terus. Ini kan kejam sekali. Ya. Nah, ini harus dihilangkan bahwa kita adalah rendah. Apalagi setelah kita merdeka, ada undang-undang dasar yang menghapuskan peraturan Belanda, peraturan Hindia Belanda tahun 1925 yang mengatakan bahwa di Indonesia itu ada 3 golongan penduduk. Yang sungguhnya lebih tepat dikatakan 3 kasta penduduk, yaitu kasta Eropean, yaitu orang kulit putih, kasta Vreemde Oosterlingen itu timur asing, yaitu Tionghoa, Arab, dan India. Kemudian kasta yang paling rendah adalah kasta inlander, pribumi. Nah, ini waktu kita merdeka itu dihapuskan, dan Bung Hatta aktif mengkonsepsi atau memformulasi undang-undang dasar itu, yaitu khususnya pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 1 yang bunyinya adalah tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Tidak ada lagi yang kasta tinggi Eropean,
kasta menengah, Vreemde Oosterlingen, kasta paling bawah, kasta terendah, inlander alias pribumi, tidak ada lagi, dihilangkan. Dan inilah perjuangan kemerdekaan yang salah satu perjuangan kemerdekaan yang terpenting dan terpancang di dalam Undang-Undang Dasar. Dan untuk itu orang-orang pribumi harus aflearn, harus unlearn, ya, dihilangkan itu di kepalamu bahwa engkau itu underdog. Jadi underdog mentality harus dihapuskan. Kita harus menghapuskan diri bahwa kita itu orang minder. Tetapi karena dijajahnya lama, itu keminderan itu nempel, masih nempel. Coba lihat, kita kan masih kagum sama Barat, ya kan? Kalau Barat itu keren, kalau Barat itu hebat, itu masih ada, masih nempel. Kalau yang ngomong orang Barat, biarpun itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terutama ekonomi, masih memandang textbook Barat itu benar, meskipun itu sungguhnya menurut saya itu sungguhnya adalah academic hegemony, penjajahan akademis. Secara akademis kita dijajah, padahal secara Undang-Undang Dasar kita harus anti liberalisme, anti imperialisme, dan anti kapitalisme. Tapi lihat sekarang apa yang terjadi. Kapitalisme dipelihara, imperialisme dipelihara, liberalisme dipelihara oleh pemerintahan yang orang-orangnya barangkali atau hampir yakin saya adalah orang-orang yang tidak berhasil menghilangkan keminderan dari kepalanya, yang tidak berhasil unlearn. Nah, jadi oleh karena itu kita harus belajar merdeka. Kamu sudah merdeka kok, kamu nggak dijajah lagi kok, kamu sudah berdaulat kok. Mari kita belajar merdeka. Jangan merdeka belajar, belajar merdeka. Merdeka belajar itu salah-salah, bisa jadi liberalisme loh. Mau belajar kok merdeka, saya dewi. Enggak. Kalau saya sebagai orang taman sosial bilang enggak ada merdeka belajar. Belajar itu wajib, bukan merdeka. Belajar itu wajib. Belajar itu ada tugas belajar, ada wajib belajar. Engkau ditugaskan belajar nuklir, nggak mau belajar nuklir, susah kan, repot itu. Merdeka aku mau belajar belajar bercanda aja kan repot. You harus belajar supaya nuklir bisa kamu garap, supaya kita tidak tergantung lagi pada energi lain, tapi energi nuklir. Kamu harus belajar laut dalam. Yang punya laut dalam itu antara lain Indonesia, terutama di Arafura. Wah, itu laut dalam. Kamu harus belajar mengenai gunung berapi, wajib itu, karena kita ada di ring of fire. Jadi harus ada wajib belajar. Saya pun ke Amerika mengambil doktor adalah dalam rangka tugas belajar. Jadi boleh merdeka belajar, boleh, asal diartikan tidak menghilangkan tugas belajar, wajib belajar, dan lain-lain. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan Ibu tadi. Kita harus belajar merdeka, Bu. Belajar menjadi orang merdeka. Jangan tetap menjadi merasa bangsa minder, bangsa yang terjajah, bangsa yang tidak maju, bangsa yang miskin, dan kita mempunyai budaya miskin, repotnya itu, dan lain-lain. Kita harus belajar merdeka, percaya diri, tangguh, mandraguna. Ya, saya orang Jawa jadi pakai istilah tangguh, itu mandraguna, dan ya, mandraguna itu apa ya? Mandraguna kan ya sangat tangguh. Nah, ya. Jadi bukan
bukan gitu. Kalau Ki Hajar bahkan mengatakan kita harus menjadi bangsa yang kandel. Kandel itu percaya diri, kandel. Kita harus menjadi bangsa yang ngandel. Ngandel itu adalah percaya adanya kegoiban, adanya Tuhan. Kita harus menjadi bangsa yang kendel. Kendel itu pemberani. Kita harus menjadi bangsa yang bandel. Bandel itu jatuh, bangkit lagi. Berarti bandel. Ya. Deng shopping itu, wah, jatuh, bangkit lagi dia. Ini, jadi itu yang namanya bandel. Bandel itu jatuh tidak terus cengeng gitu, enggak, bangkit lagi dia. Jadi ngandel, kandel, bandel. Ini menjadi bangsa yang macam gitulah, bukan bangsa yang cengeng, minder, takut, kalah wibawa, apa? Ya kadang-kadang kan kalah wibawa tuh, yang ngomong orang Barat nggak berani kritik, gitu. Padahal salah, teori Barat dipakai, padahal salah kan gitu. Nah, saya sebagai ekonom mempunyai banyak catatan mengenai akademik hegemoni, penjajahan akademis. Bagaimana kok kita percaya ada borderless world? Kenapa kita bisa percaya the end of nation state? Dari globalisasi itu the end of nation state, berakhirnya negara bangsa. Jadi tidak ada lagi negara Indonesia, negara Malaysia, negara Vietnam, negara Thailand, nggak ada lagi. Pokoknya the end of nation state. Lalu dunia tanpa batas, the borderless world. Nggak mungkin lah borderless world. Kita masuk Amerika nggak pakai paspor bisa. Kita masuk Malaysia nggak bawa surat-surat bisa. Digebukin sama rotan. Nah, jadi tapi yang ngomong orang Barat, yang nulis orang Barat, lalu kita percaya kan? Enggak, kita kan apa ya? Kita kan harus menonjolkan keindonesiaan kita. Jadi ilmu itu menonjolkan keindonesiaan, apa yang cocok untuk Indonesia, apa yang cocok dengan paradigma Indonesia, apa yang cocok dengan tuntutan Indonesia. Tidak perlu kita tuh barat-barat. Ya, itu aja, Mas. Jadi Bu, mencerdaskan kehidupan bangsa itu dimensinya kayak begitu luas sekali. Pokoknya intinya kita tidak boleh menjadi bangsa minder, tidak boleh menjadi bangsa yang masih merasa terjajah, menjadi bangsa yang anggap orang Barat lebih unggul, Jepang aja udah begitu. Dan ini Bu, aneh. Nah, ini luar biasa ini. Ibu juga pasti nggak tahu. Aku taruhan. Waktu tahun 25, pemerintah Hindia Belanda mengatakan bahwa ada 3 kasta golongan Eropean. Ternyata orang Jepang dimasukkan Eropean. Orang Jepang aja. Orang Korea enggak. Kenapa? Karena dia menang perang terhadap Rusia. Nah, Indonesia telah menang perang dengan siapa? Ya, kita sudah bisa mengusir penjajahan dengan persatuan yang luar biasa. Penjajah bisa terusir. Lihat itu, pelajari itu 10 November. Bagaimana tentara rakyat di Jawa Timur, arek-arek Sriwijaya, arek-arek Surabaya bisa menang terhadap Inggris. Ingat, Inggris itu pemenang Perang Dunia Kedua. Hebat nggak Indonesia? Bisa menang terhadap pemenang Perang Dunia Kedua. Karena apa? Semangat persatuan yang menyala-nyala. Dan persatuan dan kebersamaan itu sekarang hampir sirna. Mikir dewe-dewe, mikir suge dewe, tapi nggak peduli rakyat. Nah, jadi persatuan itu rasa bersatu, rasa bersama harus kita kembalikan lah. Terutama yang muda-muda ini harus tahu
bahwa rasa kebersamaan itu merupakan modal yang luar biasa untuk maju. Tak ceritain lagi mengenai kebersamaannya. Pernah lihat film Star Trek nggak? Pernah dengar kan film Star Trek? Yang ada Mister apa? Yang putihnya Mister Spock apa sebagainya. Ya, Star Trek. Di dalam Star Trek itu ada robot. Robot itu namanya Dr. Smith. Dr. Smith itu saya catat ini. Dr. Smith itu bilang begini, greetings. Apa itu greetings? Barangkali ya, greetings itu apa? Kalau orang Batak bilang apa? Oras, gitu ya. Greeting, oras. May we together become greater than the sum of us. Mari kita together, bersama-sama, menjadi lebih besar dari kita berdua. Nah, ini apa artinya? Ya, saya artikan begini. Seorang you kuat ngangkat 30 kilo. Ibu ngangkat kuatnya cuma 20 kilo. You sama ibu nggak bisa mengangkat meja yang beratnya 35 kilo kan. Kekuatanmu cuma 30, kekuatan ibu cuma 20, nggak bisa tau. Tapi kalau berdua kuat nggak? Nah, kalau berdua tidak aja bisa mengangkat satu meja itu, 100 meja semalam bisa hilang. Nah, ini yang namanya may be together, become greater than the sum of us. Kalau kita bersatu, kita mempunyai sinergi, kita kekuatannya bisa berganda-ganda. Yang tercuri bukan satu meja, 1000 meja semalam bisa hilang. Nah, inilah kekuatan persatuan. La union fait la force, itu yang Perancis bilang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, gitu ya. Kalau nggak salah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, marilah kita bersatu. Saya kira cukup tuh. Nah ini Pak, saya kesini nih Pak, saya terkejut juga. Ibu ini kan rambutnya belum putih Pak, masih muda. Ibu ini, saya kaget juga dia baca-baca, dia lihat video Bapak. Artinya seorang pengusaha masih peduli tentang kebangkitan nasional. Ini hebat Pak, dan ngajak ketemu Bapak. Iya, saya juga sudah mengatakan. Semula saya tanya, siapa toh? Nah, saya kirim siapa, apa saja mereka, apakah mereka sarjana, apakah mereka dosen, apakah mereka saintis, academician. Jawabnya apa? Enggak, mereka businessman. Oh, terima. Ini aneh nih, businessman kok. kalau tadi rektor nggak aneh, ketemu Bapak nggak aneh. Iya. Tapi kalau ini aneh Pak. Iya. Terus saya bilang, oke, ketemu. Aneh ini, saya juga bilang aneh. Loh, pengusaha kok businessman? Dia kemana bilang businessman? Kok ingin tahu kebangkitan nasional? Terus tadi ngomong apa lagi? Nah, jadi kalau begitu, kebangkitan nasional itu dimensinya banyak. Ayo kebangkitan dalam bisnis. Kita kan belum tuan di negeri sendiri kan? Ya kan? Nah, kebangkitan nasional termasuk bisnismen mengatakan kita harus menjadi tuan di negeri sendiri dong. Gitu. Nah, that is great. Harus mempertahankan UNCLOS. Ya, mempertahankan UNCLOS itu tentu ya kerangka besarnya UNCLOS. Tapi sebagai mikronya bisnismen harus menjadi tuan di negeri sendiri dong. Nah Pak, satu lagi Pak, harapannya nih Pak, kalau Bapak cerita panjang ini Pak, ini kan kita habis Imlek Pak rencananya mau nyekar di makam Dr. Wahidin.
di Jogja. Sudro Soto. Iya, kebenaran udah ngomong juga sama si Jody Setiawan. Oh, ya Jody sama si sama Seno. Budi Budi Prakoso, Prakoso. ya. Budi Kalau Prakoso. saya cuma Seno sama Jody. Dia kan bilang itu dia punya turunan tuh Pak. Iya, itu orang Makassar kan? Nah Pak, kalau Bapak sama Ibu ini kita naik kereta aja Pak, kan kereta Jogja itu di syuting Pak. Terus Bapak cerita tentang kebangkitan nasional, terus tentang taman siswa, terus Jody juga kan pengusaha Pak. Ya zaman Pak Harto ya dia rajanya lah Pak. Bisa ada kesadaran kembali. Dulu zaman Pak Harto rajanya antara lain Bob Hasan, Iya. antara lain Jody. Iya. Dan Bob Hasan itu kenalan saya baik sekali Pak. Bukan dalam bisnis, di dalam atletik. Oh iya. Karena iya, dia iya. orang atletik toh. Iya, iya. Dan Bob Hasan tuh sangat sayang sama anak saya. Dan waktu dia menjelang barangkali aku nggak lama, dia bilang sama saya, tapi aku mau berusaha ke Semarang membantu pengusaha kecil. Dia kan berusaha ke Semarang dan nggak lama kemudian Bob Hasan meninggal. Cuman sayangnya istrinya nggak nelfon saya, jadi saya nggak bisa hadir waktu dia meninggal. Bob Hasan tuh my good friend, tidak dalam bisnis, tapi teman dalam hati aja. Nah kalau ini Pak bisa nggak tuh nyekar bareng tuh Pak? Saya nggak tahu Pak, saya ini kan mempunyai jadwal olahraga menyembuhkan kaki saya. Oh iya. Ya. Jadi saya ini jatuh, makanya jangan naik kuda kalau sudah umur 80 tahun. Saya dioperasi punggung sampai 5 jam. Dan yang operasi itu adalah Profesor Patmo Sancoyo. Patmo Sancoyo itu adalah orang satu-satunya di dunia yang bisa memisahkan bayi dengan kepala dan dua-duanya hidup. Kebanyakan salah satu mati atau dua-dua mati. Yang di Singapura yang barusan aja dua-duanya mati. Jadi dia dokternya sangat terkenal, dia saudara sepupu saya. Maka saya minta dia yang operasi dan dia bilang moga-moga bisa 5 jam selesai. Terus kalau nggak selesai gimana? Ya kalau nggak selesai kue babdas. Loh iya, kalau nggak selesai kue babdas. Tapi biasanya selesai kok. Ternyata 4,5 jam selesai. Dan saya bangun sudah tidak merasakan sakit apa-apa. Dalam seminggu lukanya udah kering dan dalam seminggu lagi saya boleh pulang. Nah dia bilang itu 18 bulan kamu udah boleh. Sekarang baru 1 tahun. Jadi masih 6 bulan lagi. Jadi 6 bulan lagi itu olahraga saya harus rutin. Ini tadi rektor nunggu saya lebih dari 1 jam. Lebih dari Bapak olahraga. Ya saya harus menyelesaikan olahraga dulu. Iya. Jadi itu aja. Tentu saya tadi sudah nyebut juga Sudiro Soto kan sebelum Bapak cerita memang dia itu orang Makassar, tapi kawin sama orang Jawa, lalu biasanya dapat nama Jawa. Seperti KRT Tejo Diningrat, Ketua BPUPKI, Ketua Susbuk BPUPKI, itu juga orang Makassar, tapi kawin dapat orang Jawa dari keraton, dapat nama Tejo Diningrat. Nah, ada lagi, kalau Yusuf Kala tetap Makassar aja dia. Ya. Tapi kalau tokohnya yang masuk Jawa biasanya dapat kawin sama orang Jawa nggak pulang kembali. Termasuk Wahidin. Ada lagi siapa ya tokoh yang orang Makassar? Lupa saya. Ada 3. Saya hanya ingat 2.
Ya kalau saya lagi bisa, ya saya ikut. Saya Tetap. cuma lihat momentum itu Pak ya. Kebangkitan nasional besoknya 20 Mei yang ke-115. Kita harus isi itu dengan roh kebangsaan yang Bapak cerita nih. Ya, jadi begini. Wahidin itu dikatakan, oleh karena itu ada catatan kaki dari saya. Catatan kaki ini Tomo ini. Itu catatan kaki saya adalah catatan kaki itu adalah mengenai Wahidin tadi. Ya. Jadi yang membuat itu adalah Sutomo, tetapi penggagasnya adalah Wahidin Sudirosono. Kemudian saya kasih catatan kaki sebab saya tidak tahu benar. Sebab Google juga bisa salah. Dan saya menemukan Google kadang-kadang mengambil referensi yang referensinya belum tentu yang diragukan. Jadi tentu baik sekali. Tapi barangkali juga perlu ketemu rektor itu, Pak. Iya, karena yang memperingati pertama di Indonesia adalah Ki Hajar. Jadi nanti sekaligus lihat kampusnya. Sekalian nyekar aja.